Apakah kita hidup begitu saja? Tidak. Bahkan afahasibatum annama khalaqnakum abatha, kata Allah. Apakah kamu mengira aku ciptakan kamu abatha, hanya untuk bermain-main, hanya untuk senda gurau, hanya untuk melepaskan habis waktu? Maka jemaah yang saya muliakan, dalam Al-Quran, wa ma khalaqtu jinna wal ins, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, illa liya'buduni, kecuali hanya untuk mengabdi, kecuali hanya untuk patuh, kecuali hanya untuk menyembahku. Orang yang saudagar pedagang beribadah ketika dia mengikuti syariat Allah. Orang yang pegawai akan beribadah di kantornya kalau mengikuti syariat Allah. Ustadz ulama kalau mengamalkan ilmunya akan diperhitungkan ibadah. Harta, tahta, dan apapun yang kita miliki semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pertama yang berfungsi di hidup kita ini, orang kaya dia, orang miskin dia, jabatan tinggi, orang berilmu, yang pertama adalah pendengaran. Allah katakan, wa nafakha fihi min ruhihi, telah kami tiupkan roh kepada dia. Wa nafakha fihi min ruhihi, setelah itu wa ja'ala lakumus sam'a, baru Allah jadikan sam'a, pendengaran, bukan telinga dulu Pak. Pendengaran dulu Allah kasih kita. Telinga nampak setelah lahir ke dunia ini. Setelah telinga, wa ja'ala lakumus sam'a wal basara, dan penglihatan, wal fu'adan, dan hati, perasaan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan dipertanggungjawabkan. Di ayat yang lain, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita hidup di dunia bukan kebetulan. Kita hidup ke atas dunia adalah Allah ciptakan untuk beribadah. Makanya ketika kita muncul ke dunia ini, jemaah yang saya muliakan, yang pertama berfungsi adalah telinga. Orang tua kita mengazankan di sebelah kanan telinga kita dan mengiqamahkan di sebelah kiri telinga kita. Dan itu hebatnya Allah. Bagaimanapun orang yang mengaku di dunia ini kaya, hebat, dan jabatan segala macam, dia tidak akan bisa melihat telinganya sendiri. Tandanya kita adalah tidak mampu. Orang yang terkaya di dunia ini tidak bisa melihat telinganya sendiri tanpa alat bantu. Pejabat apapun tidak akan bisa, walaupun dia kiai, ustaz, gak bisa. Inilah hebatnya Allah. Makanya kata Allah, saya ciptakan pendengaran lewat telinga. Makanya muazzin itu adalah yang memanggil khusus bagi orang yang bertelinga. Bendanya adalah uzunun, telinga. Muazzin orang yang memanggil. Sam'a adalah pendengaran. Bisa saja orang yang bertelinga tapi tidak mendengar. Pendengaran yang Allah kasih mulai dari kita balik sampai sekarang, hasib, marilah kita hitung. Berapa kali kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, berapa kali kita mendengarkan azan, tapi kita tidak mau untuk sholat di masjid. Nauzubillah min zalik. Disibukkan kita untuk mencari kerja, mencari uang, mencari harta, mencari dunia, mencari jabatan. Mohon maaf, tidak ada satupun di alam Al-Quran dan hadis selama saya belajar di Mesir 4 tahun Pak, jurusan saya tafsir, tidak ada di satupun ayat mengatakan kamu diciptakan untuk mencari kerja, tidak ada. Kamu diciptakan untuk cari jabatan, tidak ada. Kamu khusus diciptakan hanya untuk ibadah. Lalu bagaimana kita, Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terkaya di dunia, orang yang paling hebat politiknya, karena beliau menguasai dunia di waktu itu. Mekah beliau kuasai, hijrah ke Madinah beliau kuasai, dan setelah itu lebih kurang 25 negara ada di dunia waktu itu beliau kuasai. Jangan dibilang Rasulullah adalah orang yang tidak berpolitik. Jangan dibilang Rasulullah tidak punya jabatan presiden malah.
Jangan dibilang Rasulullah itu bukan orang yang pengusaha. Mulai dari umur 9 tahun sampai umur 25 tahun Rasulullah berdagang. Bahkan dalam riwayatnya Rasulullah berumur 25 tahun sudah 18 negara beliau kunjungi untuk berdagang.